Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama Ibu Sukila. Halo anak-anak, apa kabar semuanya? Berkah baik buat kita semua bisa jumpa lagi di pertemuan video kali ini. Semoga hari ini kalian semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang merancang jadwal meditasi. Tujuan pembelajaran kali ini adalah memahami makna dan manfaat meditasi, menyadari pentingnya keteraturan atau jadwal dalam meditasi, menunjukkan sikap sadar diri dan tanggung jawab. Anak, sebelum kita membahas materi pada kali ini, silakan anak-anak duduk tenang selama 1 menit. Nah, bagaimana perasaan kalian setelah duduk tenang? Apakah kalian menjadi lebih tenang? Sebagai motivasi pada hari ini, anak-anak yang hebat, setiap hari kita memiliki banyak kegiatan seperti belajar, bermain, dan membantu orang tua. Namun, pernahkah kalian memberi waktu sejenak untuk menenangkan pikiran dan hati kita? Meditasi adalah waktu istimewa untuk berhenti sejenak, bernapas dengan tenang, dan mengenal diri sendiri. Dengan merancang jadwal meditasi, kita belajar disiplin, sabar, dan penuh kesadaran. Hari ini kalian akan belajar menyusun jadwal meditasi sederhana yang bisa dilakukan di rumah. Jadwal ini akan membantu kalian menjadi anak yang lebih tenang, fokus, dan penuh kebaikan. Mari kita mulai pembelajaran hari ini dengan semangat, pikiran jernih, dan hati yang damai. Baiklah, kita akan bahas materi kita hari ini. Apa itu meditasi? Meditasi adalah latihan memusatkan perhatian dan menanamkan pikiran dalam kehidupan sehari-hari. Meditasi membantu anak menjadi lebih sabar, lebih fokus belajar, lebih mampu mengendalikan emosi. Meditasi dapat dilakukan dengan cara duduk dengan tenang, mengatur napas masuk dan keluar, dan memperhatikan tubuh dan pikiran. Nah, sekarang manfaat dari melakukan meditasi adalah menenangkan hati dan pikiran, membantu lebih fokus saat belajar, mengurangi marah dan gelisah, membiasakan disiplin diri. Anak-anak, mengapa kita perlu merancang jadwal meditasi? Yang pertama, jadwal membantu kita disiplin dan konsisten. Dengan jadwal meditasi, kita tahu kapan dan berapa lama bermeditasi setiap hari. Yang kedua, meditasi tidak harus lama, yang penting adalah rutin dan sungguh-sungguh, dan tidak hanya mengetahui, tetapi memaknai dan membiasakan diri untuk melakukan. Jadwal meditasi membantu kita seperti disiplin melakukan kebiasaan baik, tidak lupa bermeditasi, melatih tanggung jawab terhadap diri sendiri. Di waktu meditasi yang tepat sesuai Satipatthana Sutta dan Anapanasati Sutta, meditasi dapat dilakukan dengan pertama, pagi hari atau sebelum sekolah. Yang kedua, di sore hari, yaitu setelah belajar. Yang ketiga, malam hari atau sebelum tidur. Lama meditasi yang dianjurkan kurang lebih 5-10 menit. Nah, di sini juga ada contoh merancang jadwal meditasi. Contoh jadwal meditasi harian bisa dilihat pada gambar di samping ini. Sebagai refleksi kita pada pertemuan kali ini, jadi bagaimana cara kita membuat rancangan jadwal meditasi? Langkah merancang jadwal meditasi yang pertama, pilih waktu meditasi, yaitu pagi, sore, atau malam. Yang kedua, tentukan tempat yang tenang.
Yang ketiga, tentukan lama meditasi. Yang keempat, lakukan secara rutin dan sadar. Jadi, materi yang sudah kita bahas pada saat ini dapat kita simpulkan bahwa meditasi yang dilakukan dengan terjadwal, teratur akan membantu kita menjadi anak yang tenang, sadar, disiplin, penuh perhatian. Anak yang rajin meditasi akan tumbuh menjadi pribadi yang baik dan bijaksana. Pikiran yang terlatih dan tenang membawa kedamaian dan kebahagiaan dalam hidup kita. Nah, sekarang ada pertanyaan ya. Jangan lupa harus dijawab dengan jujur. Yang pertama, bagaimana perasaanmu setelah meditasi? Yang kedua, apa perubahan yang kamu rasakan? Sebagai praktik nyata yang bisa kalian lakukan seperti melakukan meditasi sesuai jadwal selama 1 minggu, menceritakan pengalaman meditasi di depan kelas. Anak, hari ini kalian telah belajar merancang jadwal meditasi. Ingatlah, meditasi yang dilakukan secara rutin akan membuat hati lebih tenang dan pikiran lebih jernih. Laksanakan jadwal yang kalian buat dengan penuh semangat dan kesadaran. Semoga kalian tumbuh menjadi anak yang disiplin, sabar, dan penuh kedamaian. Sampai di sini tentunya anak-anak sudah bisa memahami, menyadari meditasi dan bisa menunjukkan sikap yang baik. Terima kasih, sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Jangan lupa juga kerjakan kuis-kuisnya ya. Dan jika ada yang belum paham, bisa baca kembali materi di lmsdamaseka.id. Terima kasih, sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Sabe Sata Bawantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Namo Buddhaya.